round of applause to Prissy Maisa Sandra yang telah hadir bersama kami dan menjadi bintang tamu. Bintang tamu ya. Gestar dong. Yes. Dan kembali lagi, gua opening ya guys ya. Kembali lagi di bacotan kami yang tidak jelas sebenarnya. Sebenarnya kalau nggak suka ya nggak usah ditonton gitu ya. Bener nggak? Bener ya? Ih, kasihan banget Adrin. Oke. Jadi sebelum itu kita kan udah pernah nih ya. Udah. Si kakak kita ini. Prissy. Gua manggilnya kakak guys karena teman-teman karena dia lebih tua dari gua makanya Iya. hanya gua manggil kakak. Jadi Kak Prissy Kak Sisi aja Kak lah. Sisi ya, Kak Sisi aja lah. Kak Sisi aja lah. Kak Sisi lagi sibuk apa sih sekarang nih? Jadi kayaknya Sibuk apa ya? Sibuk main handphone, scroll TikTok, ngebabu di rumah. Jadi emang kuliah udah habis gitu. Udah dari Januari emang nggak ada kuliah lagi. BTW guys, Kak Sisi adalah mahasiswa kedokteran. Ya. Ya, kedokteran. Jadi Januari udah nggak ada kuliah, sekarang udah September ya. Terus emang nggak ada ngapa-ngapain, jadi tinggal skripsian doang sih. Ya gitu. Skripsinya gimana? Ayo. Doakan. Doain aja. Oke. Insya Allah dalam tahun ini udahlah. Sebenarnya, gue ceritain dikit ya, kenapa proses ini bisa terjadi. Ya karena kegabutan lagi guys, teman-teman nggak ada kerjaan ya. Kami ini pengangguran, pengacara, pengangguran banyak acara, Iya. pengangguran banyak agenda, nah itu kan. Oke, nah jadi akhirnya kita buat, yaudah yuk buat konten kayak kemarin aja gitu ya. Bacotan nggak jelas sih sebenarnya, dan kita undang Prissy Maisa Sandra. Jadi kita mau bahas Tentang Bahas apa nih? apa ya? Ya dong tanya. Bahas mungkin kan Prissy sekolah di sini di Talu cuma SD sampai SD ya. Selebihnya di luar kota. Iya benar. Berarti cocoknya kita bahas apa ya? Keluh kesah anak kos gitu. Oh. Prissy bisa dibilang besar S2 di rata anjing, orang S2. gitu ya. S2. Udah profesor aja. Enggak ya. S3 profesor. Udah hampir 10 tahun. 10 tahun kalau misalkan nggak Covid itu udah genap 10 tahun lebih 10 tahun ngekos. jadi anak Ya, kos. makanya 10 tahun ya. Dari mulai dari tamat SD langsung ngekos. SMA lanjut kuliah ngekos juga ya? Ya, ngekos SMA ngekos, kuliah ngekos. Iya. Kos. Udah nggak kehitung lagi berapa kali udah pindah kos, nggak tahu berapa kali. Kalau di apa ya? Kalau diperiksa tuh usus sudah keriting gitu. Karena anak Aduh, kos gitu. kalau inget-ingetnya kayak sama makan nasi cuma pakai Royco doang. Atau enggak itu beli kerupuk Palembang yang putih Iya. gede itu loh. Astaga, itu kayak masa-masa yang ingin dikenang tapi nggak untuk diulang gitu. Asik. gua mau nanya dulu nih. SMP udah ngekos. SMP umur berapa sih? SMP umur 13 tahun. Ya? Iya, 13. 14. 13. Oh iya, 13 tahun ya. SMP umur 13 tahun. Ya. Itu kesan pertama lu Kak saat ngekos itu Ngekos, gimana? ya. Pertama kan 13 tahun anjing. ya kan waktu itu belum biasa mandiri sih enggak ya, tapi kalau ditinggal sama orang tua kandung, mama dan papa udah dari kecil. Udah dari bayi udah ditinggal kerja. Jadi Udah dari bayi ditinggal kerja seminggu. Apa namanya? Mama kan kerja. Abis cuti melahirkan, mama langsung balik kerja dan aku tinggal sama nenek kakek di sini di Talu. Jadi sekali seminggu mama pulang ke sini. Jadi mama kan di Lubuk Basung gitu loh. Terus emang waktu itu masih masih ASI eksklusif gitu, dan gue nggak dapat ASI eksklusif guys. Bener serius. Itu pun nggak setiap hari kan, cuma sekali seminggu gitu.
Dan dibantu sama susu formula seperti itu guys. Oh, pantesan. Terus Jauh dari juara umum. Terus Kan abis itu kalau sama nenek ya, nenek kan kepala sekolah di sini dulu SD 15 Talamau, terus di sini sekolah. Nah, sekolah sampai 6 tahun di sini. Rencananya mau nyambung ke SMP 1 Talamau. Nah, masuk SMP. Terus mama dapat hasutan ya dari temennya gitu. Prisi kan pinter nih juara ini ya kan, bukannya sombong ya tapi gimana gitu kan. Memang begitu. Tapi mama bilang jangan jadi katak dalam tempurung. Walaupun kamu hebat di kampung, walaupun kamu bintangnya di kampung, tapi di luar kamu belum tentu hebat dan kamu harus berkembang gitu loh. Betul Itu banget. pesan mama yang jelek gitu ke hati. Oh iya ya, kapan nih aku mau berkembang gitu loh. Dan ya, kita hebat di sini belum tentu di luar kita bisa sehebat yang di sini gitu loh kan, kayak gitu. Jadi pas itu disuruh sama mama, Kak gimana kalau sekolahnya nyambung ke MTSN Madrasah di Padang Panjang gitu. Padang Panjang itu kalau boleh tahu dari Talu guys, sekitaran berapa jam? 5 5-6 sampai 6 jam, ya. jam gitu loh. Betul. Terus di situ pertamanya gak mau pisah gitu loh. Kayak ngapain sih gue tamat SD anjing, terus ngapain gitu, makan gimana, ini gimana, jajan gimana, nggak tahu gitu kan. Terus akhirnya memberanikan diri untuk tes di MTSN Padang Panjang, terus lulus tes dan akhirnya waktu itu daftar di asrama. Awalnya daftar di asrama karena sekolahnya itu pakai asrama ya. Ternyata sistem asrama di situ siapa cepat dia dapat. Kita dari Pasaman, dari Talu ke sana udah kesiangan gitu loh. Orang udah penuh asramanya, terus kota ya. Terus papa bingung kan, ya Allah anak gue nggak masuk asrama nih, terus anak gue mau tinggal di mana gitu loh, ini baru tamat SD loh gitu kan. Terus ternyata ada salah satu guru di MTSN itu nyaranin, Pak kalau asramanya penuh mendingan ngekos aja Pak anaknya gitu. Tapi papa awalnya ragu kan, kayak ngekos gitu loh, kayak pikirannya tuh langsung jauh gitu kan. Karena anak cewek ya. Iya anak cewek gitu loh. Terus akhirnya ternyata memang banyak anak MTSN Padang Panjang tuh ngekos gitu, emang udah biasa gitu kalau nggak dapat asrama ya ngekos gitu. Dan kebetulan kos-kosannya tuh di depan sekolah banget, tinggal nyebrang jalan gitu loh. Ya aku sih ya nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya daftar ulang, terus ternyata udah bawa barang sekalian. Aku kira aku cuma naruh barang di situ nyusun-nyusun gitu loh. Ternyata langsung ditinggal sama mama papa dan akhirnya mulailah perjalananku sebagai anak kos. Menangis banget parah gitu, kayak luar biasa. Kakak nangis. Iya, nangis pertama ditinggal nangis. Ya Allah sendiri, nggak kenal loh siapa-siapa, keluarga nggak ada juga sih di Padang Panjang gitu loh. Teman nggak ada, keluarga nggak ada gitu. Emang start a new day gitu. Padang Panjang. Tapi itu serius. Untuk seorang wanita ya, untuk seorang cewek yang untuk seorang cewek itu wow banget gitu loh. Umur 13 tahun udah pisah sama orang tua dan lu masak sendiri. Enggak. Iya. Ya, kebetulan. Maklum Baru tamat SD, woi. Iya. SD coy. Jadi ibu kosnya ternyata nawarin buat catering gitu, ibu kosnya yang masak gitu. Terus papa langsung, bagus dong, anak gue nggak perlu mikir nih mau makan apa gitu. Itu kebetulan gitu, alhamdulillah sih, karena orang tuh juga ngerti kali ini baru anak taman SD gitu, masih MTSN gitu, makanya dimasakin. Jadi lu catering ya? Ya catering gitu di situ. Catering udah pakai nasi, udah dimasakin semua ya? Iya udah dimasakin, tapi ya ada lah dukanya dalam masalah percateringan itu. Percateringan. Jauh with your parents itu sebuah keberanian yang patut diacungi jempol sih menurut gua untuk umur 13 tahun ya. Bener Cewek gak sih? ya? Cewek bro. Cewek. Anjing lah Itulah bos. Hah? Dan lanjut setelah ngekos MTS selama 3 tahun, berarti lanjut lagi di sekolah di Padang Panjang. Iya, waktu itu kan ngekos 3 tahun itu aku sempat pindah kos sekali karena ada konflik sama ibu kos yang lama. Nah, mau diceritain nggak konfliknya? Boleh. Ini seorang anak SMP ya guys, anak SMP satu kamar itu kita 4 orang. Jadi 4 orang itu kita sepantaran nih bertiga, satu lagi tuh senior gitu loh. Terus ya begitulah, kita kayak kegadang-gadangan gitu, kayak
MPO. Itu kadang-kadang itu masih tengil ya kalau istilahnya. Iya, tengil banget gitu loh. Terus waktu itu kayak ibu ini kan, ibu kos gue kan ada suaminya. Terus suatu hari digodain suaminya. Bukan suatu hari. Bukan. Ya kali. Terus suatu hari ibu kos gue ini bawa temennya gitu, cowok masih muda gitu loh. Berondong gitu. Digodain lagi. Bukan digodain. Terus kayak ngapain sih ibu kos bawa temennya cowok lagi, bapak tahu nggak ya gitu. Itu di pikiran seorang anak MTSN gitu loh guys. Terus ngapain. Terus ternyata dia tuh partner apa sih namanya, kayak bisnis PNPM mandiri gitu loh untuk desa ini gitu. Iya, apa sih pokoknya gua partner buat itu deh. Terus kayak mereka mau bikin program apa gitu, terus nonton video gimana sih programnya. Tapi dia tuh kayak deket-deketan gitu loh, ibunya di sini. Ibu ini yang cowoknya ya, ini si Brondong, ini ibunya. Terus ya gini cuy, terus deket kayak gini. Gimana coba anak kos yang lihat di rumah itu berapa orang gitu loh guys. Umur 13 tahun ya. Terus anjir ngapain ini ibuku selingkuh gitu. Pikirannya langsung gitu. Astaga. Terus ada nih salah satu teman kos gue yang cepu banget. Astaga, dia kaduin semuanya ke ibu. Dibilangnya sekamar kita yang berempat orang itu bilang kalau ibu selingkuh dan pacaran di siang hari di ruang tamu sama si Brondong gitu. Akhirnya kita dipanggil. Terus maksud kalian apa? Bilang ibu selingkuh. Emang kalian tahu siapa dia gitu? Lah, bukan kita aja loh yang ngomong ibu tuh selingkuh. Kalau satu kosan itu ngomong, tapi yang disalahin cuma kamar kita doang gitu. Iya. Anjir gitu kan. Terus akhirnya ibu nyuruh manggil orang tua. Panggil orang tua kalian kesini hari Minggu. Ibu nggak mau tahu. Ibu mau ngomong sama orang tua kalian. Nah waktu itu kita juga nggak betah ya di sana karena ya masalah catering tadi, sambal, lauknya itu mulu. Terus pokoknya sambal buruak kok guys. Pokoknya gitulah, nggak sebanding sama bayarannya gitu. Jadi kita juga nggak betah gitu di situ. Akhirnya kita ketemu orang tuanya sama ibu. Terus kan ibunya kayak awalnya marah-marah gitu kan. Ke kita kan awalnya marah-marah, apa sih lalalala. Sampai akhirnya ibu tuh juga dapat dapat bisikan dari teman-teman kos yang lain bahwa kita sekamar tuh bilang ibu tuh lon. Iya. Padahal kita enggak. Oh my god gitu loh. Wih, itu tambah memperparah suasana deh waktu itu kan. Akhirnya ibu tuh murka dan ketemu sama orang tua. Pas ketemu sama orang tua kita, ibu tuh punya 2 handphone, HP Nokia, dua-duanya guys, Nokia, kiri kanan ya, gini, nggak tahu kenapa. Itu orang tua kita udah duduk di sana ya, ada 8 orang, 4 pasang, cuma gini. Terus gimana bu, anak kami mau kami pindahkan saja, ya? Nggak berani ngomong guys, ibunya serius kayak gitu. Akhirnya langsung pindah dan ketemu kos yang klop banget. Lebih klop lah ya. Itu terjadi kelas berapa? Kelas 1? Kelas 2. Kelas 8. Ya, semester 1. Masih bocil juga sih. Bocil. Udah berbahaya. Bahaya bos. Bocil ya, udah membuat hampir ya runtuhnya rumah tangga. Kalian boleh rusak barang-barang ibu di rumah. Ibunya ngomong kayak gitu. Tapi jangan rusak rumah tangga ibu. Ya. Anjay, gitu Bukan kan. bocil biasa. Oh my god. Emang udah barbar dari dulu. Barbar dari dini, Aduh, gitu. Terus akhirnya ya tamat MTSN ya pindah kos lagi ke dekat SMA. Ya kos kayak biasa lagi. SMP emang. Lu SMP ngapain? Main apa? Main matahari. Matahari. SMP Main ke sungai. ya ke sungai. Main kelereng. Iya, emang kelereng. Makan masih kadang diambilin sama Orang tua. Disuapin. Iya. bukan ya aja. Bukan disuapin cuma SD. Udah lebih SMP udah lebih inilah, cuman Kak Prisi ini bener-bener ini berani ya guys ya. Karena yang dibilang orang tuanya tadi, jangan jadi katak dalam tempurung. Burung. Itu ya. Iya sih. Iya sih. Biarlah kucing di kampung tapi harimau di rantau orang. Tentar dibuat apa itu di edit di bawah. Harimau di rantau ura. Terus gimana gue? Ntar gue haus. Minum. Ya, minum dulu. Minum.
kan anak kos nih identik dengan yang mungkin pandangan banyak orang identik dengan kebebasan gitu kan, jauh dari orang tua Iya. gitu, di luar kontrol orang tua gitu. Iya. Pernah nggak sih bolos sekolah kan bebas nih gara-gara anak kos gitu kan, orang tua nggak bakal tahu, nggak Iya. bisa kontrol tiap saat gitu. Pernah nggak bolos sekolah atau nongkrong sampai malam gitu? Kalau pas SMP sama SMA sih nggak itu ya, nggak terlalu kalau keluyuran sampai malam gitu, soalnya memang ada jam malamnya di situ sampai jam Oh, iya. 9 jam SMP nih, SMP. SMA Oh, iya. SMA juga sampai jam 9. Terus kalau misalkan pulang telat ya palingan minta bukain pintu, kunci ke teman yang di dalam gitu. Itu biasanya kalau enggak tidur di tempat teman gitu. Itu biasa, tapi jarang banget ya kalau SMP SMA. Terus kalau misalkan bolos ya pernah waktu itu ya kan Gak gini bener ya. Gua nggak nyangka banget lu pernah bolos. Sisi Kak Isi, ya Allah. Seorang ya semester ampun, satu kalian ya. tuh kayak kalian mikirnya gue apa sih gitu, ekspektasi kalian tuh apa sih gitu. Itu manusia biasa bro gitu, anjir. Nggak, orang kalau lihat lu pertama kali pasti nggak bakalan nyangka lu sebarbar ini. Ya kalian Kak Isi. tahunya gue anak baik-baik kan. Iya. Rupanya bukan babi biasa. Rupanya bukan babi biasa. Kan biasa guys. Ya, terus Jadi gimana? waktu itu sering waktu itu pramuka ya, pertama pramuka, ada ekskul pramuka, itu wajib, pramuka wajib. Ya. Terus kita bolos sama teman, ada Keke namanya sama Jiji, bonceng 3 pakai motor di Padang Panjang, nggak pakai helm. Keke Jiji. Halo. Waktu itu kita kan ulang tahunnya deket-deketan. Jiji Keke Februari, 15 Februari, Jiji 2 Maret, aku 20 Maret. Pokoknya kita tuh kalau ngerayain ulang tahun sekali 3 gitu. Terus kita cabut, masih pakai baju pramuka, kita cabut ke kafe. Waktu itu ngerayain ulang tahun, beli balon, beli kue segala macam gitu, bawa kamera, foto-foto gitu kan. Itu udah keren banget sih dulu pas SMA gitu kan. Berbahaya, Asik. Terus Berbahaya. juga pernah bolos waktu itu imtak. Kan imtak tuh imanan takwa. Pokoknya di SMA itu kayak SMA gue tuh kayak pesantren anjir. Oh iya SMA. kan? Lu SMA di mana? SMA Negeri 1 Padang Panjang guys. Itu tuh kayak pesantren, ada asramanya. Pokoknya SMA favorit jilbabnya apa? harus dalam ini segala macam. Imtak, Pokoknya terus imtak ini apa? imtak tuh Mata kayak pelajaran. kayak wajib gitu, bukan mata pelajaran, di luar mata pelajaran tapi masuk ke Ekskul. bukan ekskul juga sih, tapi kayak pramuka gitu loh, kayak ada pramuka Pramuka mah ekskul? bukan ekskul, di sekolah gue bukan ekskul namanya, pokoknya Tambahan beda gitu ya. pokoknya wajib, itu Oke, wajib. oke. Sabtu pagi wajib imtak, pokoknya dibagi kelompok-kelompok, nanti berlingkar, ada ustazahnya satu, itu 10 Oh, orang, iya, kayak gua liko ngerti. gitu loh, liko. Kultum, kalau kita kultum. kali ya, Kalian kultum ya. kultum, itu Iya, iya, imtak dengar, gitu dengar, loh, dengar. bimtak Ya, terus, sih, apa terus. sih namanya lupa. Terus waktu itu lagi males gitu kan, terus sama temen ya cabut Cabut lagi. cabut ke Bukit Tinggi. Wih. Harapannya Bukit Tinggi berapa jam? Enggak Sejam, sih, setengah. enggak sampai sejam lah. Setengah. Kalau misalkan pakai angkot ya sih sejaman. Cabutnya Terus keluar kota guys. Kota sebelah, ke tetangga. pergi main, pergi makan ke kafe, pergi karaokean. Anjir, orang mintak woy, gue pergi karaokean. Ya Allah, berdosa banget. Jadi buat guru-gurunya Prisi dahulu, inilah dia murid Anda. Ini sangat Jauh perbedaan dari Imtak yang notabene telah Islam, karaoke dan yang jauh sekali dari. Jadi gue tuh punya geng ya di SMA, bukan geng sih, ya sih geng namanya, ada 11 orang. Jadi waktu itu kita juga bolos imtak dan 11 orang ngumpul, iya, terus ngumpul di kelas, bukan 11 sih waktu itu, ada 1 orang yang gak ikut. Ya nggak salah, terus selebihnya ikut 10 orang. Nah 10 orang tuh ngumpul di kelas gue pas kelas 11. Woi, ma guru imtak kalian kejekan, ndak tibo doh, kejekan. Oh, sikusil lah. Nah, terus ngobrol-ngobrol kan, ngerumpi gitu, ngejulit macam. Akhirnya guru paling killer yang pimpinan imtak ini gedor-gedor jendela. Woi, gitu kan, langsung ribut. Kalian ndak ada guru imtak kalian doh, kejekan. Astagfirullah, lari pontang-panting masuk ke kamar mandi, 10 orang di dalamnya, kami kunci kamar mandi. Woi, diam. Woi, itu sejaman lebih deh, langsung pengap di kamar mandi 10 orang. Saya nggak di video ini waktu itu, di sekolah emang nggak boleh bawa handphone, tapi masih ada sih teman-teman gue bawa handphone. Yang Tapi, bandel ya. waktu itu ada fotonya kita bersepuluh dalam kamar mandi waktu itu seru banget sih, tapi nggak ada videonya guys.
Bau ketek sekali. Penting Lah selamat. kompu. Alah kompu. Lah kompu guys. Datang nongok pagi lo sadoe. Tapi dia menurut gua itu sih mengasihkan kalau Iya. SMA-nya kayak gitu gitu. Ya Jadi iya loh. nggak usah deh terlalu baik-baik. Ada Usah jalan-jalannya lurih dikit. tabuang, nggak usah lurih tabuang. Oi. Ini apa? Jahil dikit kedokteran ayo. Nah, Rasa but juga anak kedokteran. nah. Jadi pesannya adalah jika Anda pengen jadi kuliah di kedokteran, Cabut. Gak gitu juga konsepnya kali bang. Nggak gitu juga. oke minum dulu ya. Cabut sama itu sih satu lagi. Wah mantan nggak ya? Apa Boleh, boleh. Kita waktu itu apa sih HTS-an gitu. HTS apaan? apa lagi? Hubungan tanpa status, Oh. tapi deket banget, udah. TTM-an gitu. Iya TTM-an gitu, tapi kita nggak pacaran, namanya aja nggak pacaran tapi kayak gitu kan. Satu sekolah. Kan Iya. lu sering Tahu. gitu anjir. Prisi dikenal dengan HTS. Prisi HTS. Lu kan sering gitu. Iya. Enggak, woy. Saudara tidak boleh seperti itu. Astaga, bukan. Enggak, tapi malu saja gitu pacar. Kalau pacaran tuh kan kayak Iya. terikat apa gitu kan, ngabarin, males banget gue gitu. Kayak ya teman-teman nggak ngabarin ya udah, nggak itu ya udah gitu. Cemburu juga nggak boleh berlebihan, kan dia bukan siapa-siapanya kita gitu. Ya terus ceritanya sama Terus siapa? oh ya waktu itu bioskop nih baru buka guys di Padang lah. Waktu itu orang kelas meeting, nah kelas meeting ini ambil absen, tapi kita bikin surat sakit berdua dan kita pergi ke Padang. Gila. Padang naik motor guys dari Padang Panjang untuk nonton bioskop. Waktu itu filmnya Me versus Mami. Oh my god. Oh, versus Mami ya. Itu film pertama anjir bioskop. Kita nonton Sekitar itu. 1 sampai 1,5 jam juga sampai ke Padang. Iya, 1,5 jam. Setengah jam lah. Anjing gua bener-bener gak nyangka sih ya. Di luar ekspektasi sekali ya seorang Prisi Mahisa Sandra ini sebegitunya dulu. Tapi lu juara gak sih di SMA? Di SMA juara 3, juara 2, juara 1 pernah nggak ya lupa. Soalnya di situ orangnya keren-keren semua anjir. Iya kan SMA Pas- favorit di Sumbar ya. Ah iya, SMA 1 Perampanjang favorit Sumbar. Sebelum SMA 1 Perampanjang, gue pernah daftar di SMA 1 Sumatera Barat. Oh, iya. Gue udah lulus, gue udah masuk asrama, gue udah bayar baju, tapi gue lulus di SMA 1 Perampanjang. Lebih milih barang panjang. Lebih milih SMA. Emang lebih favorit Iya. SMA Satu Perpanjang Iya. daripada Satu Sumbar? Iya. SLTA nomor 1 di Nomor Sumbar. 1 bro. Pada masanya dan sampai sekarang. SMA kita nomor Sampai berapa sekarang ya? juga. Ya nggak usah. Nggak usah lu bahas, ya, Blek. Malu, Kayak gitu. Jangan bawa SMA dah. Itu deh, waktu itu juga pernah sih masalah kos-kosan ini pas MTSN, pas SMP tadi. Gue pas pertama di situ kan ranking 4 dan gue langsung biasanya gue ranking 1 gitu loh. Terus Di SD ranking ya? 4 di SD ranking 1 juara umum segala macam, terus di Sempet drop. nah langsung drop ranking 4. BTW gue satu kelas sama temen gue di SD yang juara 2. Izagi. Zaki Mulyawan, ya. Tahu? Tahu Nah, nggak? Anak tahu. Tahu. Gua tahu. Nah, Siapa? Zagi itu pokoknya Tahu, yang siapa? putih. Putih, Ya, betul. orang di PLN Tahu, tiga. tahu. Sering main bola juga kok. Nah, Ya, ya, betul, Zagi betul, itu betul. dulu pas SD dia juara 2 terus gue juara satunya gitu. Nggak pernah ketukar gitu. Tapi pas waktu itu gue daftar MTSN Padang Panjang nih ya. Terus gue tanya ke dia, Agi daftar di mana gitu, daftar di mana? Rencana ke Lubuk Pries, Lubuk Sikaping. Nah, rencananya mau di Lubuk MTS Sikaping Sikaping. ya. Ternyata waktu hari pertama masuk sekolah dia ada di MTSN Padang Panjang guys. Dia ngikutin gue gitu loh. Dan ternyata kita satu kelas lagi. Dan ternyata pas semester 1 gue ranking Empat. gue ranking 5 cuy. Gue ranking 5, dia ranking 4. Oh Kita my bicara god, lagi. langsung gitu loh, langsung kayak gitulah drop. Dan akhirnya pindah ke kelas unggul, dibikin suatu kelas unggul namanya 7G. Dan 7G? 7G diambil perwakilan-perwakilan kelas katanya yang Yang pintar-pintar pintar-pintarnya, katanya. Terus gue Sombong. masuk ke 7G. Dan akhirnya lagi. teman-teman gue banyak yang bangga kan, oh Prisi kelas unggul nih, gitu guys kan, biasa aja lah gitu kan. Dan di kelas unggul tuh gue juara 2 nggak salah. Tuh alhamdulillah kita kan dapat juara 2 ya, rasanya iya sih. Gue nggak ingat gitu.
Terus akhirnya kelas 8 akhirnya gue juara 1 dan sempat juara umum kelas 8. Terus Jiwa. ibu Anjing. teman-teman kos gue teman-teman kos gue kayak seneng gitu loh guys. Bu pergi ke kos kan pulang, Bu Prisi juara umum gitu loh kan. Terus ibu kos gue bilang iya yang lama. Terus ibu kos terus ibu kos gue yang lama gue bilang apa ya? Alah kebetulan aja. Iya. Oh my god, ibu lu nggak tahu gue puntang-panting belajar. Tapi lu beneran belajar ya kan? Kalau waktu semester kelas 8 semester 1 emang niat sih Bener-bener dipus, nyatat itu, tapi nggak terlalu ngepusing, emang nyatat dengerin guru emang itu. Iya, Tapi iya. nggak terlalu ambis. Biasa gue emang pemalas guys orangnya. Waktu itu kebetulan kemasukan setan rajin gitu. Rajin 1 semester doang terus. Dan rajin. Biasa aja sih lagi waktu main-main ini males-malesan. Oh iya, bentar guys, kita iklan dulu. Sering nangis nggak sih Prisi? Kangen orang tua gitu. Tiba-tiba kangen orang tua, kangen pulang kampung, kangen dedek gitu. Kalau sering enggak ya. Soalnya enggak terlalu dipikirin juga sih. Soalnya kalau kebiasaan kita mau pulang gitu loh. Kayak enggak terlatih mandiri gitu loh. Jadi ada sekali-sekali sometimes kayak ya Allah kangen gitu mau pulang ini itu kayak sekali setahun gitu loh. Itu ya sekali kepikirannya kayak itu cuma jarang banget, tapi ada, tapi jarang banget. Dan kalau misalkan pulang ya pulangnya cuma pas libur semester, pulang ke Talu atau enggak ke Sekali, berarti lu pulang sekali 6 bulan dong? ya. Gila, ya. Sekali 6 bulan. Dan hal terberat apa nih yang lu rasain Kak? Di saat menjadi anak kos di saat umur 13 tahun deh, 13 tahun ke atas itu. Maksudnya itu kan masih umur apa sih, itu masih umur belia. Main-main gitu kan, belum mikirin. Suka duka apanya tuh? Nah, sukanya yang pertama kita punya kehidupan baru, Ya. punya lingkungan baru, teman baru, keluarga baru, semuanya baru. Jadi kita bisa menata hidup kita untuk kedepannya gitu. Benar. Jadi kita bisa nambah relasi gitu kan. Kita tahu ini dulu kita pernah se-SMP lo sama dia, kita pernah sekos lo sama dia gitu, kita pernah satu SMA lo sama dia gitu. Jadi kita ganti-ganti teman terus di sana gitu. Dan itu pun mencakup Sumatera Barat gitu, orang kuliah orang sekolah ke sana gitu ya kayak gitu. Terus kalau misalkan ya sukanya lagi, kita tuh udah bisa dilatih dewasa lebih dini gitu. Kita tuh bisa pergi ke pasar, naik ojek sendiri, bawa ember segala macam, beli perlengkapan kosan sendiri. Lu pernah kayak gitu? Pernah. Waktu itu gue nanya ke salah satu kakak kos gue, Kak gimana sih caranya, ini ember belum ada, gundar kain belum ada, semuanya belum ada gitu kan. Ya BTW gue 10 tahun ngekos, gue nyuci sendiri, gue nggak laundry guys. Terus abis itu gue tanya kan, nanti naik ojek terus jangan belagak kayak sok polos gitu loh, jangan belagak kayak orang baru. Ya, kayak lu Itu udah kayak lama ya. kayak lo udah lama aja di sini, dan pas bilang ke bapaknya itu langsung aja kasih uangnya, jangan ditanya berapa ongkosnya gitu loh. Misalkan iya. berapa Pak kayak itu, nggak usah nanya, kasih aja langsung uang kayak gitu. Waktu itu 2.000 lah ojek, 2.000 ojek langsung kasih, langsung lari. Kalau misalnya minta lebih langsung lari gitu, itu pesannya. Dan waktu itu ya gue emang sendiri ke pasar, nenteng ember, nenteng sapu, pelan, ini segala macam. Emang kayak oh my god gitu loh. Gue kayak baru sekali itu ke pasar Padang Panjang dan gue langsung kayak ngeborong gitu loh guys. Nah dan naik ojek pulang, dan itu kayak wah gila, gue keren banget udah Lu dan bisa lu sendiri? gini gitu. Iya, dan gue sendiri udah bisa kayak gini, woi ini. Anjing, lu berani banget sih. Terus kayak oh my god gitu dong. Pokoknya semua yang kalian dapatkan di umur kalian yang semestinya. Tapi kalau misalkan kalian udah kos di awal itu, emang kalian udah kayak kalian tuh mandiri gitu, kalian tuh bisa gitu, kalian tuh udah kayak ya kayak orang dewasa gitu, padahal masih bocil gitu kan. Terus kalau misalkan dukanya kayak gitu, nggak semua orang suka sama kita. Betul. Nah pasti ada aja celah yang bakal disalahin. Dan kan gue udah berapa kali nih pindah kos. Nah sifat dan karakter ibu kos atau bapak kos itu beda-beda semua orang, peraturannya, ininya segala macam. Dukanya kayak gitu, dan dukanya kayak juga ada konflik-konflik kecil sama teman kamar atau teman kosan gitu ya, biasa.
kayak gitu sih, dukanya kayak gitu aja dan jauh dari orang tua aja sih. Masalah makanan, ya masalah makanan menurut gua paling Wajar paling sih. relate ya, paling bukan paling apa ya? Krusial ya. Krusial. Biasanya terjadi di kalangan dunia anak-anak perkos-kosan. dunia perkos-kosan. Hmm. Makanan itu sering nggak ada gitu loh. Lu pernah dalam keadaan apa kalau masalah Kalau misalkan ya gizi? misal gue dulu kurus banget guys, gue dulu kurus banget tapi alhamdulillah nggak stunting ya, pokoknya pokoknya kurus kayak lu makan nggak sih, teman-teman gue banyak gitu bilang kayak gitu, ya iya kan anak kos boy gitu kan. Terus waktu itu kalau misalkan gue udah nggak ada uang, palingan gue ngutang ke teman, pinjam lah pitih ini pinjam nah, palingan nggak berapa sih, nggak sampai numpuk banyak Iya. gitu sih, tapi cuma kayak 50.000 segitu lah paling. Berarti lu nggak pernah kayak gue nih ya, gue Ngekos juga berarti ya. ngekos. Pernah ngerasain. Pertama kali ngekos tuh jadi mahasiswa ya, gue Iya. ngekos di Aceh. Dan hal terpahit gue adalah makan itu cuma pakai saus, lu tau gak sih saus saus itu, saus sambal yang Saus sambal. Ya makan pakai itu doang guys. Nasi Jadi sama pernah saus. kayak gitu, Iya. nasi sama saus. Lu pernah di dalam kondisi itu gak sih? Pernah. Waktu itu malahan pas kos-kosan yang baru gue pindah pas dari MTSN itu kan pindah waktu Iya. itu ada konflik kan ke kosan baru. Kebetulan di kosan baru itu nggak pakai catering, jadi gue beli sambal, beli lauk satu bungkus itu waktu itu cuma 7.000 apa 6.000 gitu. Lauk. Ayam, Iya, ayam. terus Iya, dibagi gitu. 3 dalam sehari makan itu doang guys. Astaga, terus beras ya dibawakan masing-masing. Terus waktu itu memang nggak ada uang, kita semua di kosan tuh nggak ada uang. Kita sampai beras tuh kan dimasak ya jadi nasi, terus nasi itu cuma Anjing itu. nasi terus saya Hal yang tidak perlu disampaikan. mana tahu jadi bubur kan, ini gimana sih terus jadi terus. nasi ya, terus nasi itu kita masukin ke kuali pakai minyak ya, aduk-aduk doang, angetin nasi doang pakai minyak gitu, Ala nasi goreng gitu. nasi goreng tapi minyak doang sama nasi gitu. Nggak ada Biar pakai ada rasanya. garam, royco, nggak ada pakai bawang-bawangan. Cuma angetin doang tapi aroma dari kompor gitu ya. Iya. Apalagi Seolah-olah makan nasi goreng gitu. apalagi misalnya dimanfaatkan minyak hasil abis goreng ikan. Wah, bisa nambah cita rasa kan, cita rasa ikan. Yang penting gitu. yakin aja dah itu nasi Sing goreng. penting ya. yakin. Yakin. Yang Iya. penting makan. Yang penting Ya, makan. habis Perut itu. terisi. Royco atau udah biasa lah itu royco. Terus pernah juga pas akhir bulan kos-kosan gue tuh kan kayak di basement gitu guys. Kayak kalian harus turun tangga dulu baru nemu pintu kos-kosan gue. Terus waktu itu kan gue Lu di basement. bukan basement kayak pokoknya kayak apa ya, bukan basement juga sih tapi kayak turun dikit gitu, turun tangga dikit baru pintu. Iya di bawah tanah gitu. Iya, tapi nggak di bawah banget gitu. Iya, tapi di bawah tanah tapi kan? Di bawah tanah. Di bawah lantai Iya, di dasar. bawah lantai. Lu Iya, ngomong iya. sama mahasiswa arsitektur. Iya. Terus. Waktu itu akhir bulan terus galon habis. Nah, waktu itu kebetulan gue kebagian yang tukang angkat galon. Terus dari atas gue beli ke warung kan, ente beli galon. Terus Beli galon. Beli teh. galon. Terus dikasih uang waktu itu 5.000 kan. Terus gue angkat nih kan, angkat. Terus waktu itu nggak tahu kenapa pas turun tangga gue kepleset pas angkat galon. Terus galonnya jatuh, pecah dan banjir di teras di depan pintu kos-kosan gue. Dan akhirnya Dan pinggang gue kena itu loh. Kena Tangga. kena Anak tangga. ya. Terus sakit banget woy, serius. Tapi karena galonnya pecah, gue nangis guys. Mau ganti pakai apa nih galon gitu. Terus gue langsung nanya kan sama teman gue, guys, galon berapa ya sekarang? 5.000. Bukan isi airnya tapi Bukan isi. memang galonnya itu loh 50.000 kata kece. Astagfirullah, mau pakai apa? Diganti 50.000 galon, uang nggak ada gitu kan. Akhirnya bilang kan ante yang punya galon itu kan, ente galonnya pecah ente. Tapi Biti nggak ada dong. Nangis. Ya udah pas ada uang aja ganti. Terus antenya bilang gitu kan, kebetulan antenya juga baik. Terus akhirnya teman-teman kosan gue karena kasihan lihat gue kan,
Akhirnya mereka patungan, uang mereka ada sisa-sisa dikit dan akhirnya kita beli galon baru guys, 50.000. 50.000. Itu serius, itu menyedihkan banget sih. Memelas kasihan sekali ya. Oh my god. Oke, itu ya. Kalau kalian pernah nggak sih merasakan yang seperti yang dirasakan beautiful woman yang di depan kita ini, bro? Halo, bro. Iya. Pernah apa ya? Ya ngekos waktu Ngekos pasti ya, pasti Iya. ada ngekos waktu pahit-pahitnya, sumpah. Enggak gini. Nggak, ini Gue beda mas sama kalian berdua, sumpah. Gue ya ngekos tapi ngopi pagi di Starbucks gitu. Lu bayangin. enggak, ya. Anjay. Bukan sombong, waktu itu emang apa ya? Keren emang banget. Bisnis jalan Ngopi di ya. Starbucks. bisnis jalan gitu. Iya. Jadi ada pemasukan, ada profit lah 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu gitu. Jadi kalau sekedar buat pagi ngopi di Starbucks, sarapan di Starbucks, lanjut ke kampus, malahan apa ya? Malahan banyak sisanya dari bulan ke bulan gitu. Pas terakhir, pas awal-awal corona itu yang cuma itu yang apa ya, ngerasain dilemanya anak kos kayak biasa gitu. Selebihnya ya nggak ada gitu, nggak pernah. Bayangin ya, selama 2 tahun ngekos nggak pernah sih, tapi bisa dihitung sekali 2 kali yang minta transferan sama orang tua gitu. Jarang, ya uang sendiri gitu. bisnisnya. Bisnis. Karena bisnis jalan ya. Bisnis jalan. Tapi bukan jual Mucikari. cewek. Bukan jual diri. Iya, bukan jual Bukan, ginjal guys, juga. bukan. Tapi berinvestasi. Berinvestasi. Dan akhirnya minta transferan ke orang tua. Pas awal-awal Covid dan kan dipulangkan tuh karena kuliah online gitu. Ya. Emang itu emang apa sih? Emang sulit. Pernah nih ada teman kita yang satu SMA dulu kan kuliah sama di Pekanbaru juga. Rahmi, Rahmi. Ngadu nih. Jadi gue tinggal waktu itu di bengkel teman yang biasanya tinggal ada rumah di sana gitu. Iya. Jadi pas 3 bulan terakhir gue tinggalnya di bengkel gitu, uang udah nggak ada gitu. Yang orang bengkel nih pada ada dapat proyekan di luar kota gitu. Dan sebelum pergi abang-abangan bengkel gue cuma ninggalin uang 20.000 gitu. Lu pegang uang ini gue, lu kan laki-laki gitu. Ayo udah pandai-pandai lah hidup dengan uang 20.000 doang ya. Itu sekitaran 3 hari 4 hari lah gitu. Ya gua gimana ya, ya udah gitu kan. Gua nggak, kan kebanyakan anak kos suka dengan makan mie gitu, biasa dengan makan mie. Gua nggak bisa gitu, serius, bukan apa-apa, mending makan nasi putih aja gitu ketimbang makan mie. Jadi ya beli roti 10.000, yang 10.000 laginya beli rokok gitu. Rokok. Ya rokok wajib gitu. Wajib. Nah itulah. Jadi udah sehari nih, malamnya nih sekitaran jam 2 makan roti, besok siangnya nggak ada makan, sampai besok siang lagi. Lu pernah nggak ngerasain selama itu nggak makan nasi gitu, nggak makan roti, cuma minum air putih air galon gitu. Nah jadinya ngajulah sama Rahmi, Mi ada nasi nggak di kos, boleh minta nggak buat sekali makan, ntar 2 hari lagi mau balik kampung sih, udah jemput lah katanya. Dibekalin nggak nasi sih, dibekalin ya lauk buat makan sama kopi saset gitu, sambal, energen juga kalau nggak salah. Baiklah pokoknya Rahmi. Perbaikan gizi ya, langsung ya. Penyelamat sih. Cuma 3 bulan awal-awal corona itu aja sih yang susah. Sebelumnya ya itu. Habis itu Pokoknya tiap malam kalau nggak yang Starbucks sih kopi, pokoknya kopi wajib tiap malam. Terus palingan 2 kali dalam seminggu pasti ada paket KFC tiap hari, walaupun nggak habis tetap beli gitu. Uang kan banyak gitu. Karena bisnis lancar. Lancar. Investasinya lancar, Investasi, lagi baik jalannya. dan akhirnya lu merasakan yang dukanya banget itu corona ya. Ya awal-awal corona. Dan akhirnya lu pulang dan abis itu nggak ada balik lagi ya? Belum ada balik lagi. Belum. Sebenarnya gimana ya? Kalaupun ngadu sama orang tua nggak bakalan sesusah itu gitu, pasti bakalan dikirimin. Ya. Tapi karena udah terbiasa dari awal nggak minta-minta, jadinya ngerasa apa ya? Ngerasa ngasih beban Iya, baru maksudnya gitu ini buat nggak orang sih, tua. lu semakin berumur ya kita ya, kayak
males ya sih minta ke orang tua ya, Iya. bener gak sih? Ngerasa berdosa, Betul. ngerasa Iya, ini bersalah. gua merasa berdosa. Seharusnya kita yang ngasih guys ke orang Iya. tua gitu loh. Ini malah kita yang di minta. kuliah ya di ADAC ya, gue mendingan nahan lapar dulu dah atau minjem dulu, abis itu baru di transfer gue kan di transfer 1 kali sebulan nih. Iya. Misalnya duit gue udah habis nih di tanggal 25, kan 5 hari lagi tuh. Iya. Iya. Ya gue daripada telepon orang tua gue buat minta duit, mendingan gue minjem duit dulu, habis Duit dia temannya. transfer Baru Situ gua bayar, diganti, gitu ya, kan. diganti. Ya, Diganti. gitu. Gua karena males banget gitu loh. ngerasa apa ya, dilemanya anak kos ya. Awal-awal sih kangen orang tua, sumpah. Lu tau nggak, puasa pertama gue yang jauh dari ibu gue ya awal-awal kuliah gitu, nangis nih nelpon, masih sampai assalamualaikum belum sampai ujung udah nangis aja. Yang biasanya di rumah Iya. ya gimana ya, nahan-nahan apa ya namanya, nahan ego buat nyatain ya Gengsi. gitu sama orang tua gitu. Tapi waktu pertama jauh dari orang tua pas bulan Ramadan ya, gua teleponin tuh satu-satu abang-abang sepupu gua minta maaf dan nangis gitu. Yang biasanya di rumah, lu tau nggak kan gua Cuek-cuek aja gitu. gua pernah cerita teman berantem ya orang-orang itu semua gitu. Pas kuliah itu ya gimana ya, berusaha buat nurunin ego dan minta maaf sambil nangis gitu. Kalau itu sih dilemanya gue jadi anak kos sih, kangen dari orang tua jauh. Ya. Ya. Nangis dong kak. Enggak. Kak Sisi pernah gitu. Enggak sih, enggak pernah. Jadi bulan puasa masih di sama orang tua. Enggak sama orang tua. Masih di kosan. Masih di kosan. Ya, tapi ada beberapa kali puasa waktu itu sempat pulang. Momen Waktu lebaran pernah gak sih lu lewatin momen Enggak. lebaran di kosan? Enggak. Enggak pernah. Sebagaimanapun waktu itu kita nggak dikasih libur waktu lebaran gitu, gue akan usahain pulang waktu lebaran. Palingan Boleh. kalau ya palingan waktu lebaran Idul Adha itu sih pernah nggak pulang. Tapi Idul Fitri nggak. Gua Wajib pernah. pulang Sih. ya? Lu pernah pulang. gak sih? Enggak, pasti pulang gimana pun caranya Dimanapun pasti pulang caranya. gitu. Gua pernah. Tuh. Ya. Gue cerita ya, boleh ya? Iya. Boleh. Baru lebaran kemarin gue sama di mana lebaran di kosan anjing, gue sakit lagi goblok, demam. Corona. Mendomam. Demam. Oi, mendomam. Nggak nangis sih gue nangisnya pas waktu di semester 1 kan, bukan semester 1, semester 2. Ya. Semester 2 kan gue sempet lebaran masih di kampung, cuman puasanya itu full di kosan kan. Itu sih gue nangis, dan pas lebaran tahun ini nggak nangis sih, cuman kayak anjing kok segini banget sengsaranya gitu loh. Udah lebaran di sini sakit lagi, dan teman-teman gue pergi main anjing. Lagi lebaran goblok kan gue. Tinggal suka. Bener-bener sendirian ya Allah. Kan Oh gue my ngontrak ya God. guys ya. Gue ngontrak nih sekarang nih. Ada 4 orang. Terus pas lebaran gue sakit, dan teman-teman gue juga pergi semua guys. Terus tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Habis itu ya I feel you. penitia lah sobu. Mana ya? Sobu Mantap, sobu. Terakhir udah maghrib juga guys ya. Udah mengaji-ngaji kalau di kampung. Sama ngaji-ngaji Ngaji-ngaji. juga. Ngaji-ngaji. Lama mau Ngaji-ngaji. pulang. Ngaji-ngaji. Akhir kita masuk ke sesi terakhir aja deh. Kak Prisi, lu karena udah profesor ya di bidang Perkos-kosan. teknik perkosan, bukan pemerkosaan ya. Perkosan. 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 Bukan perkosan. Jadi pesan-pesan lu gitu loh untuk orang-orang yang baru mau mencicipi istilahnya dunia perkosaan. Kebetulan nih kan Maba 21 baru masuk. Iya, bener. Menurut apa Iya. sih Kak sih? Apalagi kalau misalkan besok udah offline gitu kan, Iya. otomatis pasti maba itu cari kos gitu dekat Betul, kampus. Ya, walaupun kalian baru ngekos ya, kalian baru ngekos pas udah jadi mahasiswa atau gimana gitu, jangan jadiin
kalian ngekos tuh sebagai beban gitu loh. Jadi ini nih kayak sebagai tantangan untuk diri kalian supaya kalian tuh bisa ngurus diri kalian sendiri, bisa mandiri, bisa kayak melatih mental kalian jauh dari orang tua gitu, nggak manja lagi karena kita udah masuk ke fase yang lebih dewasa dari kita sebelumnya gitu. Jadi kita nggak boleh stuck di situ aja dong. Kita harus berpikir lagi gimana nih kita ngejalanin hidup walaupun jauh dari orang tua, walaupun kita sendiri ataupun cuma sama teman-teman kita harus bisa survive dan bertahan dalam menghadapi apapun yang terjadi di dunia perkos-kosan ini gitu loh. Mulai dari makan, teman kos, ibu kosnya, dan lain sebagainya. Dan gue 10 tahun ngekos dan gue baik-baik aja guys. Nggak ada yang masih hidup dan masih bisa bernafas, alhamdulillah gitu. Jadi nggak usah dibawa kalau kalian sedih, kangen orang tua itu wajar. Itu wajar karena kalian baru mau masuk ke dunia perkos-kosan gitu. Itu wajar, kalian boleh nangis, kalian boleh kangen sama orang tua, nelpon tiap saat, ngabarin ini itu gitu, boleh. Tapi jangan terlalu berlarut-larut gitu loh guys. Jadi kalian memang harus mandiri. Larut dalam kesedihan ya jangan ya, nggak boleh ya. Perlu beli ya. Kita tutup dengan sebuah lagu. Kesal cakap. Uang Nang Jawa di Mato Gunung Sansai Baku Liliang Nado kawan-kawan lamu Sampai basul yang sulit Tereng-teng Pandu dua nyonan elo Nasuko bago tong royo Sakit sanang samo diraso Dentakan nado kampung. Thank you semua, jangan lupa like, comment, and subscribe dan follow IG-nya. Apa IG? Apa? IG IG nggak usah deh, gue belum aktif. Ya belum aktif IG dan ya nggak usah follow. Kalau penting nonton aja deh. Yang penting tonton ini sampai habis ya. Subscribe Andrit Damesa. Selalu di depan. Dan terima kasih gue ucapin sama Prisi Mahisa Sandra, mahasiswa kedokteran Universitas Andalas yang begitu luar biasa. Dia seorang penyanyi, dia calon dokter, dia adalah survivor sejati dan talent juga, bisa acting juga, bisa nyanyi, bisa nari, bisa main musik ya. Lu bisa main talent Multi talenta lah. Multi talenta. Nah, apalah Tara. Dan ya MPO pastinya kan. MPO. Juara pastinya. umum lagi. juara umum juga. Jadi di akademis juga nggak dia lupakan. Jadi applause buat Prisi guys. Dan terima kasih untuk kalian berdua juga, Teguh sama Fadilah Delzon yang udah nemenin gua di sini. Yang udah nemenin hidup gua di sini. Iya. Dasar. Dan bentar lagi Fadil mau balik ke dunia perkuliahan dia. Jadi ya goodbye Fadil. Sampai ketemu di liburan berikutnya. Oke. Dan Kak Prisi juga mudah-mudahan skripsinya cepat selesai. Amin. Dan semangat untuk Yeay. Teguh. Dan semangat buat gua juga tentunya. Mudah-mudahan hidup kita baik-baik saja. Amin. Like, comment, and subscribe dan juga share video ini. Terima kasih. Bye. Bye bye. Kak. Kacut kapet lah kai. Kapna.